sudah selesai untuk penggulungan. Untuk cara pengetesan, untuk kabel avometer yang satunya kita sambung dengan silet, kemudian yang satunya seperti ini saja. Kemudian di bagian kawat tadi kita kerok pakai silet ini, kemudian ujung satunya kita taruh di bagian awal lilitan. Untuk cara pengetesannya seperti itu, karena kemarin waktu saya upload untuk cara gulung spool pengapian Yamaha 15 PK banyak bertanya untuk cara pengetesannya seperti apa. Ini cara pengetasan yang bagus, tinggal kita cross seperti ini, kemudian kita perhatikan di bagian AVO ini, dia pasti akan muncul untuk angka-angkanya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses penggulungan. Ingat, ketika menggulung spool pengapian Yamaha 40 PK dengan tipe 66T, perlu kita ketahui kawat emal yang kita gunakan adalah kawat emal yang original buatan Jerman, sangat tahan. Ini adalah merek SS dengan ukuran 0,15. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses penggulungan. Kita masukkan dulu untuk kawatnya, kemudian kita akan solder di bagian warna merah, kabel warna merah. Untuk awal lilitan kita harus ingat, kita solder dulu untuk ujung. Ingat, untuk ujung bagian lilitan ini kita rangkap 4, kemudian kita kelupas untuk bagian ujungnya ini, kemudian kita tetes pakai timah solder, kemudian kita solder di bagian sini. Oke, sudah tersolder. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melilitnya. Untuk cara melilit kita harus pelan-pelan, jangan sampai kawat yang kita gunakan terselip-selip, nanti untuk gulungan kita tidak muat di bagian keren. Untuk tegangan yang kita butuhkan di sini di 380 ohm untuk mesin tempel Yamaha 40 PK 66T. Oke, saya akan proses untuk penggulungan. Setelah sudah disolder, kita akan lanjut untuk gulung spool pengapian ini. Untuk cara gulung spool pengapian, ingat untuk putaran bebas, mau putar kiri mau putar kanan bebas. Sekarang saya akan lanjut untuk proses penggulungan. Kita harus gulung dengan pelan-pelan, dengan kita harus teliti untuk cara melilitnya, jangan sampai terselip-selip. Di sini saya akan melilitnya tidak pakai lem, saya ikuti dengan yang aslinya, tidak memakai lem. Kita lilit terus. Untuk cara melilit kita pelan-pelan saja. Kita mulai dari samping kiri, kemudian kita terus ke sana. Setelah full bagian pinggir sini kita balik keluar lagi. Seterusnya seperti itu untuk cara melilit. Jangan kita melilit dipertebal dulu lalu kita lari ke pinggir sini, tidak. Usahakan tipis-tipis saja ketika kita menggulung sampai jalan terus sampai mentok di pinggir ini. Oke, kita akan lanjut terus untuk penggulungan. Kemudian di sini saya sudah siapkan memang untuk selip bagian kawat emal ini, agar jangan sampai ketika kita melilit kawatnya ke sana kemari nanti bisa terselip-selip, takutnya di bagian lilitan kita tidak bisa penuh. Apalagi saya gunakan kawat 0,15, ketika kita memakai tegangan 380 ohm mungkin akan sangat penuh di bagian keren ini karena kawatnya terlalu besar. Ketika memakai kawat 0,12 untuk ketebalan bagian lilitan, dia akan pas, tidak akan lewat menutupi di bagian plastik keren ini. Oke, lanjut kita akan melilitnya. Untuk pipa ini adalah mengatur jalan kiri kanannya agar jangan sampai kabel emal yang kita gunakan goyang-goyang seperti ini. Kita akan lilit terus sampai penuh, kemudian kita akan balik kembali. Ingat,
tegangan yang kita butuhkan di 380 ohm untuk mesin tempel 40 PK 66T. Cara ini saya selalu lakukan ketika ada keren yang rusak. Saya fungsikan kembali, saya lilit, kita akan lilit terus. Mohon maaf, saya akan skip karena durasinya terlalu panjang. Ketika melilit, ingat ketika melilit kita harus kiri kanan, jangan kita pertebal untuk lilitan lalu kita pindah lagi. Usahakan tipis-tipis saja kita melilitnya, lalu kita kembali ke bagian sebelahnya lagi. Setelah sampai di pinggir bagian keren, kita pelan-pelan untuk melilitnya, karena biasa kawat emal yang kita gunakan dia akan terganjal. Oke, setelah bagian pinggir kita pelan-pelan saja. Oke, ini dia pelan-pelan. Kemudian kita akan balik di bagian ke sana lagi. Seperti itu terus sampai selesai. Nah. Oke, ini dia sudah mau mendekati lagi di bagian pinggir sebelah. Kita harus pelan-pelan lagi. Jangan sampai kawat emal yang kita gunakan ini terselip lagi. Takutnya kita akan kerepotan lagi untuk melilit kembali ketika ada kawat yang terselip. Usahakan saat melilit kita harus fokus, kita harus jeli untuk melihat bagian kawat emal. Jangan sampai kawat emal kita putus. Ketika putus kita akan ulangi lagi, start dari awal. Oke, kita akan balik ulang lagi karena posisi sudah full bagian sini. Kita akan balik ulang. Kita akan lilit terus sampai di 380 ohm. Karena tegangan yang kita butuhkan 380 ohm untuk mesin tempel Yamaha 40 PK 66T. Untuk mesin tempel 66T dia memakai 2 spool pengapian. Karena di seri ketika kita ukur pakai avometer dia tidak bisa terbaca karena tegangan ketika memakai 2 spool pengapian di kisaran 760 ohm. Oke, kita akan melilitnya terus sampai selesai. Oke. Ya, tonton terus video ini, jangan di skip agar saudara-saudaraku paham ketika mau melilit, belajar gulung sendiri bisa paham ketika selesai menonton video ini. Kita akan lilit ketika sudah sampai di bagian pinggir, kita harus pelan-pelan. Jangan sampai kawat emal yang kita gunakan terselip di bagian plastik keren ini. Oke, kita akan balik ulang lagi. Seterusnya seperti itu untuk cara melilit. Kita lilit terus sampai penuh. Ingat, sampai penuh. Ketika sampai penuh tanpa kita ukur di 380 ohm sangat pas. Karena spool ini ketika di tegangan 380 ohm mendekati penuh rata dengan bagian plastik keren spool ini. Oke, kita akan lanjut untuk melilitnya sampai penuh.
teman-teman. Oke, kita akan terus melilit. Kemudian di sini masih ada reserve lagi untuk dililit. Ini adalah spool pengapian Tohatsu 18 PK. Ini siap dililit kembali juga. Ini adalah spool koil lampu. Kita akan gulung untuk spool pengapian. Kemudian di sini ada spool untuk mesin tentel Yamaha 25 PK. Ini spool koil lampu juga. Kita akan gulung menjadi spool pengapian. Oke, saksikan terus video ini, jangan skip agar saudara-saudaraku paham. Ketika mau melilit sendiri bisa paham. Saya akan terus melilit. Di sini kita melilitnya tidak pakai lem, kita ikuti dengan lilitan aslinya, karena di lilitan aslinya kawat emalnya bisa kita buka kembali tanpa kita gerinda, bisa terbuka. Karena untuk pelilitan spool pengapian yang original tidak dilapisi dengan lem, beda dengan yang spool pengapian Yamaha 15 PK. Itu sangat bagus karena dilapisi dengan lem. Ketika kita mau menggulungnya untuk mencari ketahanan, bisa kita lapisi dengan lem, karena ini hanya sebatas untuk berbagi cara dasar untuk melilit spool pengapian ini. Maka dari itu saya tidak lem. Setelah mendekati pinggir, usahakan kita pelan-pelan, jangan sampai kawat emal ini terselip lagi di bagian pinggir plastik keren ini. Kita harus hati-hati ketika sudah mendekati pinggir. Kadang kala biasa kita tidak sadari spool pengapian kita akan terselip-selip di bagian plastik. Kita akan kerepotan untuk balik ulang untuk melilit kembali. Oke, sekarang kita akan melilitnya lagi di bagian sebelah kiri sampai penuh. Tonton terus video ini, jangan di skip agar kawan-kawanku paham. Ketika ada spool pengapian yang rusak, jangan dibuang, usahakan lilit kembali. Bisa kita gunakan ketika kita melilitnya memakai kawat original buatan Jerman, made in Jerman, dengan merek SS, sangat mantap. Ketika kita melilit pakai kawat biasa, itu sangat tidak tahan. Ketika kita memakai kawat yang KW-KW-an, tidak tahan panas. Kemudian untuk strong pengapian tidak bagus. Kita akan melilitnya terus sampai selesai, sampai tahap finishing. Sebentar untuk penyambungan, kita harus pahami cara penyambungan, jangan salah. Ketika salah, api di busi tidak akan keluar. Tonton terus video ini, jangan di skip agar saudara-saudara paham. Mau belajar untuk melilit sendiri, silakan. Ini dia sudah menghampiri penuh. Setelah menghampiri penuh, kita akan ukur untuk bagian tegangan. Ketika sudah mencapai tegangan 380, kita stop. Lalu kita rapikan, kita bungkus, kita lapisi pakai benang di bagian luar ini. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip agar saudara-saudaraku mau belajar gulung sendiri bisa setelah selesai menonton video ini.
Ini dia sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi selesai. Setelah selesai kita akan ukur untuk tegangannya, lalu kita rapikan. Kita akan terus pelan-pelan agar jangan terselip-selip. Kita harus hati-hati ketika melilit. Kadang-kala biasa kita tidak sadari kawat emal yang kita gunakan terselip-selip, itu sangat bahaya ketika terselip terus. Takutnya gulungan kita tidak akan mencukupi 380 ohm, karena ketika kita menggulung terselip-selip, gulungan kita tidak akan muat di bagian keren ini. Apalagi memakai kawat 0,15, ketika kita tidak hati-hati untuk melilitnya, bisa-bisa tidak mencapai tegangan yang kita butuhkan karena padatnya untuk pelilitan. Kita akan lilit terus sampai selesai. Ketika kita mau belajar melilit sendiri sangat gampang. Kita pahami dulu untuk tegangan yang dibutuhkan di suatu spool tersebut, kemudian kita tulis, lalu kita mulai membeli kawat, kita belajar melilit. Ya, sudah hampir selesai. Tonton terus video ini agar saudara-saudaraku ketika mau belajar melilit, setelah selesai menonton video ini bisa paham dan bisa tahu teknik-teknik dasarnya seperti apa. Kita akan lilit terus. Oke, ini dia sudah selesai untuk penggulungan. Untuk cara pengetesan, untuk kabel avometer yang satunya kita sambung dengan silet, kemudian yang satunya seperti ini saja. Kemudian di bagian kawat tadi kita kerok pakai silet ini, kemudian ujung satunya kita taruh di bagian awal lilitan. Untuk cara pengetesannya seperti itu, karena kemarin waktu saya upload untuk cara gulung spool pengepen Yamaha 15 PK banyak bertanya untuk cara pengetesannya seperti apa. Ini cara pengetasan yang bagus, tinggal kita cross seperti ini, kemudian kita perhatikan di bagian AVO ini, dia pasti akan muncul untuk angka-angkanya. Kita kalibrasi dulu untuk AVO nya. Nah, itu dia sudah terkonek. Kemudian kita akan ukur untuk tegangan. Usahakan kita keruk seperti ini, lalu kita perhatikan di bagian AVO, karena minta maaf AVO saya ini sudah agak pudar untuk kaca layar. Nah, itu dia sudah muncul 380 ohm. Oke, itu dia caranya. Tinggal kita kerok bagian kawat emal ini, ujung satu kita taruh di awal lilitan, kemudian akhir lilitannya adalah yang sementara proses untuk pelilitan ini kita kerok seperti ini. Lalu kita perhatikan di bagian AVO, dia akan muncul untuk nilainya. Nah, itu dia muncul nilainya 380 ohm. Oke, selesai sudah. Kemudian setelah selesai untuk proses penggulungan, jangan lupa untuk ujung kawat kita potong dulu. Setelah dipotong kita rangkap 4 sama dengan yang awal tadi, dirangkap 4 juga seperti ini, 4 rangkap. Ini dia, kita bikin seperti ini 4 rangkap.
lalu kita pelintir seperti ini. Nah, ini dia, kita pelintir, kemudian bagian ujungnya oke, untuk ujungnya kita kupas seperti ini agar kawatnya muncul. Emalnya kita kelupas agar ketika kita menyolder bisa termakan dengan solder, bisa lengket. Ketika kita tidak kelupas seperti ini, solder tidak akan menempel karena posisi kawat masih terbungkus. Kita usahakan semua terkupas. Setelah kita kelupas, kita tes lagi pakai AHO. Untuk bagian ujung kita buka dulu untuk siletnya, lalu kita tes apakah ujung yang kita kupas tadi ini sudah betul-betul terkupas. Kita akan tes. Nah, itu dia, sudah muncul hasilnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan lakukan untuk penyolderan. Sekarang kita akan solder bagian ujung, karena di sini memang harus disolder. Di sini juga untuk akhir lilitan kita solder juga. Solder. Oke. Ingat, di bagian awal lilitan adalah kabel warna merah. Contoh seperti ini. Ini yang masih bagus untuk mesin tempel yang 40 PK, karena sebentar kita akan sambung seperti ini. Karena memang aslinya seperti itu. Untuk penyambungan di bagian kabel merah awal lilitan, kita sambung dengan awal lilitan. Oke, kita akan proses untuk penyambungan di akhir lilitan. Oke, ini di akhir lilitan kita akan sambung. Oke, kita akan solder. Nah, itu dia, sudah tersambung. Oke, kita akan tes lagi apakah dengan penyolderan kita tadi sudah tersambung. Oke, mantap, sudah tersambung. Kemudian proses selanjutnya kita akan melilitnya pakai benang di bagian luar, karena memang untuk spool yang asli dari toko dililit pakai benang di bagian luar. Kita lilit seperti ini, perhatikan, kita lilit terus seperti ini pakai benang. Nah, ini dia seperti ini untuk lilitan yang aslinya, tidak memakai lem, hanya memakai benang di bagian lilitan luar. Ya, kita akan lilit pakai benang, lilit terus sampai benar-benar terbungkus. Oke, itu dia, sudah selesai. Oke, sekarang kita akan proses penyambungan di bagian spool pengapian ini. Ini adalah awal lilitan kabel merah, ini awal lilitan. Kemudian di sini juga yang kita lilit tadi, ini ada masih sisa untuk kabel merahnya awal lilitan. Kemudian kita akan sambung awal lilitan, kita sambung dengan awal lilitan di bagian spool sebelahnya ini. Kita akan solder dulu, jangan sampai terbalik ketika untuk penyambungan, nanti tidak akan keluar api di busi.
kita solder. Oke, selesai. Untuk awal lilitan kabel merah kita sambung dengan awal lilitan spool bagian satunya ini lagi. Kita sambung seperti ini. Oke, itu dia. Kemudian untuk akhir lilitan kita sambung juga dengan akhir lilitan di bagian satunya ini. Kita sambung. Oke, ini dia yang kita lilit tadi sudah selesai. Untuk awal lilitan adalah kabel merah, akhir lilitan adalah kabel warna hijau. Awal lilitan kita sambung dengan awal lilitan di spool yang satunya. Ini dia untuk kabel merah. Awal lilitan di bagian spool satu ini adalah kabel merah, kemudian awal lilitan di spool satunya kabel merah juga. Kemudian ini akhir lilitan yang menuju ke CDI. Kemudian ini juga menuju ke CDI. Ketika arusnya tidak keluar karena ini sama-sama warna, tinggal kita putar saja untuk yang masuk di bagian CDI. Oke, ini dia. Kemudian yang lainnya ini siap digulung. Ini adalah untuk mesin tempel Tohatsu 18 PK. Kemudian ini mesin tempel Yamaha 25 PK siap digulung kembali. Oke. Oke, itu dia tadi cara untuk melilit spool pengapian Yamaha 40 PK dengan tipe 66T. Ketika ada spool pengapian yang rusak jangan dibuang, lilit sendiri bisa kita gunakan kembali. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe, dukung terus channel ini agar saya tetap semangat membuat konten-konten menarik, khususnya di mesin tempel Yamaha 15 PK, Yamaha 40 PK. Saya akhiri. Salam.